dalam perjalanan. Lebih baik, dokter. Nah, yes. Teman-teman sekalian, sebelum saya nanti menyampaikan ke dokter Setio, saya mohon izin untuk menyampaikan kabar gembira sedikit, dokter. Jadi kemarin saya sempat berkomunikasi dengan Sir Frederick Moworuntu, seorang ahli gizi dari Indonesia, putra bangsa yang sangat membanggakan. Dia sekolah soal nutrisi molekular itu di Rotterdam, di Belanda, dan kemudian melanjutkan ke UK. Kan sering disebut Sir dia, karena kapasitasnya beliau seorang ahli gizi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga dihormati, respect, banyak jurnalnya juga di dunia internasional. Mungkin teman-teman bisa googling. Nah, yang kabar gembira, Dr. Setio, ketika beliau mendengar kata transdermal, dia langsung sangat interest dengan ingredientnya, dengan isinya. Wow. Ketika dia melihat germanium, ketika dia melihat, dan germaniumnya itu germanium yang organik, ya, itu beliau sangat amazed. Lalu ada kombinasi dengan ion perak, lalu juga dengan Korean ginseng, itu beliau sangat ini anti-inflamasi yang luar biasa, Pak Julius. Yes. Tuhan, syukur alhamdulillah, beliau akan kekuatan kita untuk membawa transdermal ini, untuk berkomitmen menjadikan transdermal ini adalah komunitas sehat Indonesia, bahkan seluruh manusia, yang dengan berbasis kepada fitofarmaka, suatu kekayaan herbal, dengan dorongan teknologi transdermal nano. Wow. Itu yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini Dr. Setio itu memberikan satu tantangan buat kita, satu bahan diskusi yang sangat kontroversial. Kita ingin mengoreksi bahwa tidak ada kata gagal ginjal. Karena kalau kita mulai dengan kata yang negatif, maka semuanya seakan-akan ya sudah menyerah pada semua koridor gagal. Tapi kabar gembiranya, dokter hari ini akan memaparkan kepada kita, mulai dari pola pikir, itu soal gagal itu harus kita redefinisi, harus kita bongkar. Nah, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan dari dokter. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada dokter, dan saya pesankan kepada teman-teman, saya tidak bisa menyapa satu persatu, dari Kupang, dari Gorontalo, dari Jakarta, ada Bu Intan, ada semua dari berbagai negara, saya tidak sapa satu persatu karena saya sudah tidak ingin sabar untuk mendengarkan dokter, dan teman-teman yang nanti mau bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat, tapi jangan lupa untuk mempermudah kami, sebutkan nama, asal kota, dan pertanyaan yang relevan. Saya serahkan kepada dokter untuk memaparkan satu bahan diskusi untuk kita semua. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Mas Pras. Ini harus kita aplaus dulu nih. Beliau-beliau yang istimewa. Pak Julius di Jakarta dan Mas Pras atau Pak Pras di Bogor. Luar biasa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini momen yang sangat luar biasa buat saya karena ada kesempatan lagi bisa bersilaturahmi, ada kesempatan lagi kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan nanti dalam konteks yang sama saya akan menyampaikan hal yang luar biasa. Saya izin sebentar karena ada yang Dr. Setio ini sedang ada dinas di Ubud, Bali. Sekali lagi, nanti kita doakan semoga koneksi tetap berjalan lancar. Dan saya doakan juga koneksi teman-teman yang ada di berbagai kota dari Indonesia ini juga lancar. Ada yang dari Tidore, ada, sudah muncul lagi Dr. Setio. Siap, mohon maaf karena ini di kegiatan yang sama. Sekali lagi, Pak Julius terima kasih, Mas Pras terima kasih, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disinggung sedikit, tapi menggigit, gagal. Nah, ini harus kita pikirkan baik-baik. Saya tidak masuk ke materi dulu, tapi paling tidak ada satu pemahaman yang sama. Atau kita harus mengarah ke satu diskusi yang sama. Gagal ginjal. Berarti ginjal didefinisikan sudah tidak lagi bisa berfungsi dalam pembentukan urin. Fungsi dalam ekskresi mengeluarkan
hasil metabolisme, mengeluarkan sampah, racun, dan seterusnya. Sehingga masuklah ke mesin cuci darah. Atau selain mesin cuci darah, mungkin ada pilihan lain dengan CAPD, yaitu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Tapi sama. Konteksnya adalah seolah-olah ginjal itu lumpuh total. Bisa diterima ya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Belum lama kita berbicara mengenai diabetes. Diabetes berarti ada gangguan di pankreas, ada gangguan insulin. Insulin tidak bisa berfungsi, insulin tidak cukup jumlahnya. Yang dikambing hitamkan adalah insulin, dan pabriknya adalah pankreas. Tapi di sana tidak disebutkan sebagai gagal pankreas. Kamu pikirkan baik-baik. Kemudian gagal jantung. Selain penyakit jantung koroner, di jantung gagal jantung. Jantung gagal memompahkan darah. Maka keluar definisi gagal jantung. Tapi pasien-pasien gagal jantung tidak serta-merta pakai alat untuk menggantikan pompa. Tolong dipikirkan baik-baik. Tidak langsung, tidak serta-merta digantikan. Pankreasnya harus digantikan dengan alat penghasil insulin. Demikian juga dengan pompa jantung. Tapi ketika bicara ginjal, seolah-olah udah disediakan mesin. Mesin yang berfungsi mencuci seluruh darah kita agar metabolisme yang terjadi selama hidup, selama berlangsung, itu dikeluarkan. Nah, mari kita berpikir sekarang yang sama. Ketika kita kesulitan makan, ada gangguan apapun, itu adalah gagal fungsi. Fungsi pencernaan kita atau pencernaan kita tidak berfungsi dengan baik, berarti itu adalah gagal pencernaan kita. Ketika, mohon maaf nih sekarang, karena kita sudah punya gentleman knife, kita punya ladies knife. Ketika sistem di dalam organ reproduksi kita juga mengalami gangguan, itu adalah gagal sistem. Tapi tidak serta-merta harus seperti perlakuannya dengan gagal ginjal. Nah, ini yang menjadi dasar pemikiran. Marilah kita berpikir bahwa meskipun itu gagal ginjal, meskipun kondisinya adalah sedemikian rupa, tapi di sana masih ada harapan. Di sana masih ada kesempatan. Mudah-mudahan materi malam ini akan mengarah ke sana. Ini sudah masuk di 500 orang, 498 orang. Sekali lagi, jangan serta-merta gagal ginjal itu langsung. Ketika orang itu lumpuh dengan stroke, berarti dia tidak bisa melakukan kerja sebagai motoriknya, melangkahkan kaki dan seterusnya. Itu adalah gagal. Tapi teman-teman sudah punya pengalaman ya, teman-teman sudah bisa melihat. Ternyata dengan yang stroke saja, itu masih ada hasil. Rehabilitatifnya berhasil. Kembali lagi produktif. Nah, saya ingin di konteks gagal ginjal juga sama. Mari kita sama-sama berpikir ada kesempatan di sana. Ada kesempatan untuk bisa merubah kondisi yang sedemikian buruk dinyatakan sebagai gagal ginjal. Tapi ayo kita sama-sama bekerja sama. Kita ada komitmen, ada kesepakatan dengan klien kita, dengan pasien, dan seterusnya, agar menghilangkan konteks gagal ginjal, kemudian cuci darah. Mudah-mudahan diterima. Saya mohon izin, saya akan masuk di share, tapi dengan demikian berarti kamera saya akan tutup supaya tidak terganggu dengan jaringan internetnya. Ini adalah materi yang sebetulnya adalah kita sudah pernah membahas dengan gagal ginjal. Tapi malam ini saya akan menekankan satu keyakinan penuh atau keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pembicaraan mengenai gagal ginjal dan cuci darah. Sudah tampak semuanya? Bapak Ibu sekalian, saya memberikan judul yakinlah. Gagal ginjal tidak harus cuci darah. Kenapa demikian?
Karena kita adalah keluarga atau komunitas baru. Komunitas dengan transdermal nanowave teknologi. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita sekarang 550 orang ini sepakat bahwa kita menjadi satu komunitas baru, seperti yang disampaikan tadi sama Pak Julius, komunitas yang harus berpikirnya berbeda. Gagal ginjal tidak harus cuci darah. Dan itu harus dengan penuh keyakinan. Sekali lagi, harus dengan penuh keyakinan. Ketika kita punya keyakinan bahwa One More dengan serangkaian produknya dan diproduksi dengan transdermal nanowave teknologi, diaplikasikan dengan cara transdermal, itu akan merubah banyak, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin melihat lagi kasus yang terjadi. Hipertensi adalah bagian dari gagal ginjal. Bapak Ibu tolong perhatikan, 18 tahun. Sedih kalau kita melihat seperti ini. Artinya berarti banyak kasus gagal ginjal, tapi pembicaraan sebelum gagal ginjalnya tidak dibicarakan. Nah, saya ingin hipertensi sebagai salah satu penyebab gagal ginjal, maka kita menjadi proyeksi kita. Jangan ada lagi yang hipertensi. Kalau tidak ada yang hipertensi, berarti, mohon maaf sekali lagi, sedemikian semangatnya saya, berarti tidak ada yang gagal ginjal. Target kita, kalimat tadi, yakinlah gagal ginjal itu tidak cuci darah. Kenapa? Karena yang gagal ginjal sendiri tidak ada. Selesai dengan hipertensinya. Tidak ada yang hipertensi dengan transdermal nanowave teknologi. Jadi kita berbicara tidak di satu sisi gagal ginjal. Ginjalnya lagi. Demikian juga dengan diabetes. Kemarin kita bicarakan diabetes. Diabetes menyebabkan komplikasi pada ginjal. Nefropati diabetika. Kalau kita bisa menyelesaikan diabetes, teman-teman sudah punya pengalaman. Diabetes, gula darahnya turun, gula darahnya stabil. Itu berarti teman-teman sudah mengarah tidak terjadinya gagal ginjal. Tidak terjadinya kontak pada ginjal. Itu yang menambah keyakinan buat saya. Kenapa saya sedemikian semangat? Yakin atau mengajak Bapak Ibu sekalian, yakinlah gagal ginjal tidak selalu atau tidak harus dengan cuci darah. Ini adalah yang sering saya sampaikan, komplikasi pada mata, komplikasi pada ginjal. Berarti ini adalah gagal ginjal, Bapak Ibu sekalian. Ketika terjadi nefropati diabetika, fungsi ginjal tidak bisa dengan baik, urin tidak terbentuk, racun tidak bisa keluar, hasil metabolisme tidak bisa diekskresi, maka konteksnya adalah gagal ginjal. Tapi kalau kita melihat konteks di sini, diabetes pun melibatkan stroke, melibatkan serangan jantung, melibatkan gangguan pada susunan saraf. Maka sistem lagi berbicaranya. Artinya berarti tidak mungkin hanya yang menderita itu hanya ginjal. Kalau kita bisa memperbaiki sistem atau seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita, maka minta doanya. Berarti sistem kemih, urinary tract-nya juga akan membaik. Jadi otomatis kalimat yang balik lagi sekarang, cuci darahnya itu tidak vonis, tidak serta-merta langsung di sana. Saya ingatkan lagi sekarang, gagal pankreas, tidak pernah disebut gagal pankreas. Padahal pankreas berfungsi, sekali lagi pankreas berfungsi menghasilkan insulin, tapi kemudian pembuluh darahnya tersumbat. Akibat kolesterol, akibat lemak. Sehingga kadar gula darah tinggi, diabetes, tapi tidak disebut sebagai gagal pankreas. Ini juga mewakili. Ketika kita bisa memperbaiki pasien diabetes, berarti kita akan bisa memperbaiki juga kondisi ginjal. Kondisi ginjal juga akan mengalami suatu perbaikan yang sama. Ya. Diabetes, saya ingatkan lagi, kemarin kita menyinggung, bukan urusan karbohidrat, tapi urusannya adalah fat, urusannya adalah lemak. Orang yang karbohidratnya tinggi konsumsi sehari-harinya, tapi kalau lemaknya rendah, maka diabetes. Lagi, tadi saya diingatkan sama Pak Julius, pola kita. Berarti pola pikir kita juga harus berubah. Tidak serta-merta hanya dengan berbicara di HbA1c, berbicara di kadar gula darah, tapi berbicara di skup yang lebih luas. Ternyata lemak memegang peranan, ternyata kolesterol memegang peranan dalam hal konteks gagal pankreas, diabetes.
Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengatasi diabetes. Sudah mampu banyak cerita mengenai diabetes sembuh, tidak lagi berbicara di obat. Saya ingin gagal ginjal pun sama. Kita bisa selesaikan dengan pola pikir yang sama. Nah, satu lagi yang paling menarik. Selalu saya mengingatkan mengenai kegemukan atau obesitas. Kenapa kegemukan dan obesitas? Karena diabetes. Kenapa kegemukan dan obesitas? Karena hipertensi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita, ingat ya, kita komunitas yang luar biasa nih. Sehat itu murah loh. Sehat itu adalah transdermal. Sehat itu adalah produk dari One More. Turun berat badan, diabetes bisa diatasi 83%. Hipertensi bisa diatasi 52 sampai 92%. Turun berat badannya karena menggunakan produk One More dengan transdermal nanowave teknologi. Ini berarti akan menggiring kita ke penambah keyakinan. Kasus apapun, lingkup apapun, kondisinya seperti apa secara klinis, tapi nyatanya kita bisa mampu mengatasinya. Mudah-mudahan akan menambah pemikiran ke sana. Jadi, Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan gagal ginjal kronis. Ingat ya, ini angkanya menarik banget Bapak Ibu sekalian. 2 meningkat menjadi 3,8 per mil. Artinya banyak sekali kasusnya dengan gagal ginjal, banyak. Dan itu langsung cuci darah. Langsung dikontekkan dengan cuci darah. Apakah kita mau tinggal diam? Apakah kita mau pasrah seperti ini? Kalau sudah gagal ginjal harus cuci darah. Harus cuci darah. Kenapa kita tidak berpikir dengan gagal motorik, pasien lumpuh? Gagal sistem pencernaan pada pasien dengan gangguan lambung. Gagal pankreas pada pasien dengan diabetes. Gagal nafas, katakanlah sekarang kasarnya. Gagal nafas sampai tidak bisa bernafas. Sistem resusitasi bisa mengatasi orang, bisa kembali lagi bernafas lagi. Tidak dengan alat. Gagal jantung, tidak dengan alat. Gagal sistem reproduksi, mohon maaf, tidak mampu lagi melakukan aktivitas seksualnya, terjadi ejakulasi dini, terjadi menopause yang seharusnya belum terjadi, terjadi andropause yang sebelumnya harusnya tidak terjadi. Itu adalah kegagalan-kegagalan. Tapi tidak serta-merta harus digantikan. Lambung kita harus diganti, jantung kita harus diganti dengan mesin, paru-paru kita harus diganti, pankreas kita harus diganti, pencernaan kita harus diganti, sistem reproduksi kita harus diganti. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kesempatan itu masih ada. Ayo, gagal ginjal pun sama. Kita usahakan, kita aplikasikan apa yang kita diskusikan, dan kita punya komunitas yang sama pemikirannya, yang sama memilih, yaitu transdermal delivery system, transdermal nanowave teknologi dari One More Internasional. Kita tidak bicara yang lain. Konteksnya tidak memisahkan ke arah sana. Tolong perhatikan sekali lagi. Ginjal, ini gagal ginjal akut. Tapi penyebabnya, betul memang pasti ada kegagalan atau ada sesuatu di dalam ginjalnya. Tapi kita harus berpikir, ada nggak yang sebelum ginjal? Ada nggak yang setelah ginjal? Artinya faktor itu tidak sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika hipertensi katakanlah, itu adalah di luar ginjal. Maka tekanan darah yang masuk ke dalam ginjal, itu pun mempengaruhi ginjal untuk mengalami gangguan. Demikian juga dengan batu ginjal. Katakanlah batunya sudah turun ke ureter. Apa yang terjadi? Gagal ginjal. Apakah kita tidak bisa menyelesaikan yang pre dan yang post? Demikian juga dengan ginjalnya sendiri. Ketika terjadi infeksi katakanlah. Sementara infeksi yang lain, kondisi yang lain, sakit yang lain, peradangan sendi adalah meskipun tanpa infeksi katakanlah di sana ada peradangan. Mampu dengan transdermal bisa diselesaikan. Kita pun harus punya pemikir. Ginjal pun, sakit ginjal pun, jangan langsung dikatakan sebagai gagal ginjal dan cuci darah dengan digantikan dengan alat. Tapi kita selesaikan. Baik dari luar ginjalnya, ginjal itu sendiri maupun setelah ginjalnya, kita bisa
mereka kita bisa melakukan serangkaian pemilihan. Bagaimana memilih nutrisi, bagaimana memilih keyakinan kita, pola pikir kita, nilai spiritual kita serahkan ke Maha Penyembuh. Itu semuanya, tidak menyerahkan ke mesin cuci darah. Ini satu teriakan kalau saya boleh dikatakan. Saya ingin berteriak, terutama ke teman-teman Korea saya sejawat dokter. Ini satu yang memang berbeda, tapi mari kita sama-sama berdiskusi. Mari kita bersama-sama berdiskusi agar mendapatkan suatu pemahaman. Sama loh, penyakit ginjal, gagal ginjal, sama loh sebetulnya dengan kondisi di organ lain, di sistem yang lain. Mudah-mudahan ini mewakili. Sekali lagi, saya ingatkan lagi. Ada penyebab di luar ginjal atau sebelum masuk ke ginjal, ginjalnya sendiri maupun setelah ginjal. Paling tidak itu yang terjadi pada akut. Kemudian ketika kita bicara kronis, lebih seru lagi, Pak. Jadi tidak hanya fokus di ginjal. Sekali lagi, tidak fokus hanya di ginjal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini seharusnya kita mengisyaratkan kepada kita banyak kesempatan. Jadi tidak hanya ketika kita bicara satu sel ginjal. Sekali lagi, satu nefron saja. Ini bicaranya di sini adalah nefron saja. Tapi kita bicara secara utuh. Sekali lagi, ginjal secara utuh. Maka di sana ada arteri ginjalnya, ada kondisi hipovolemi, darah yang kurang di luar sebelum ginjal, maka akan menyebabkan gagal ginjal. Ada gagal jantung. Mohon perhatikan kalian, ada gagal jantung yang mempengaruhi ginjal. Ada kelainan pena, ada kelainan hepar yang berhubungan dengan ginjal, itu mempengaruhi. Apalagi kalau sampai arteri yang masuk ke ginjalnya mengalami satu oklusi, mengalami sumbatan. Atau peradangan pembuluh darah. Demikian juga dengan postrenalnya. Ada obstruksi apapun, termasuk tadi saya boleh menyebutkan batu, tumor. Nih, batu ginjalnya sudah disebutkan lagi. Nekrosis dari kapiler-kapiler yang ada di sana. Demikian juga dengan fibrosis yang terjadi setelah keluar dari ginjal. Maka hal-hal di luar ginjal ini kita bisa antisipasi dan kita bisa selesaikan, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan di ginjal, di dalam ginjal. Hampir semuanya berbicara di peradangan. Hampir semuanya berbicara di infeksi. Maka ini pun sama. Kita bisa memberikan suatu pendekatan kepada ginjal itu sendiri. Kita perlakukan ginjal sebagai paru-paru. Ketika bicara COVID, badai sitokin, peradangan luar biasa, selesai, kita bisa melewati COVID. Jika diabetes, pankreasnya luar biasa, selesai, kita bisa memberikan suatu kesembuhan lagi kepada pasien dengan kelainan pada pankreas. Saya sangat bersyukur teman-teman bangga sekali dengan Gentleman Night dan Ladies Night. Karena betul-betul terasa sekali. 8 jam aplikasi transdermalnya kemudian memberikan suatu arti yang luar biasa. Pasien saya dengan gangguan prostat, saya mengkombinasikan salah satunya adalah dengan Gentleman Night. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi yang luar biasa hasilnya. Pada apa? Pada prostat. Kalau sekarang pola pikir kita sama, sekarang targetnya apa nih? Ginjal. Yuk kita sama-sama. Tapi pendekatannya transdermal. Artinya, baik di ginjal itu sendiri diperbaiki oleh produk transdermal One More International, maupun sebelumnya juga diberikan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan sebelum masuk dan sesudah ginjal. Dengan pola yang sama, transdermal delivery system, transdermal nanowave teknologi. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang sama. Ini juga hal yang sama. Contoh, gambaran jelas, ini masih di dalam ginjal, tapi tidak di dalam sel ginjalnya, tidak di nefronnya. Karena sudah berbentuk, sudah mengkristal luar biasa ketika bicara batu ginjal di dalam ginjalnya, dan batu ginjal sudah masuk ke ureter. Apakah ini tidak bisa diselesaikan?
Ingat ya, kita punya pengalaman yang sama. Batu ginjal kita sudah bahas. Asam urat kita sudah bahas. Kerasnya, jahatnya asam urat kita sudah bahas. Kalau kita bisa mengaplikasikan bahwa salah satu penyebab batu ginjal itu adalah asam urat, maka kita tinggal melihat rangkaian. Saya senang tadi Pak Julius berbicara mengenai biomolekuler. Nutrisi tapi ditinjau dari molekulnya. Artinya satu molekul yang hidup loh, yang bisa menghidupkan, yang bisa memberikan nilai klinis. Itulah biomolekuler. Betul-betul akan memberikan satu gambar. Nah, hal yang sama ketika kita bicara produk One More International, kemudian nanoteknologi, kemudian teknologi transdermalnya disempurnakan, maka batu ginjal itu juga selesai. Ketika batu ginjal selesai, maka ginjalnya sehat. Berarti tidak bicara lagi di sana ada gagal ginjal. Ini yang mendasari betapa kuatnya keyakinan saya bahwa setiap ada gagal ginjal, setiap ada kelainan ginjal, itu tidak serta-merta harus dengan cuci darah. Ayo kita berpikir, ayo kita selesaikan. Sekali lagi saya mengimbau teman-teman sejawat saya, dokter, yuk kita berpikir yang berbeda. Kita pernah mendapatkan suatu perjalanan panjang dengan mesin hemodialisa, dengan CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Hal yang sama, menggantikan ginjal dengan alat pencuci di tempat lain, bukan di ginjalnya. Mengandalkan peritoneum, mengandalkan bagian dari perut kita. Tapi kita tidak fokus pada ginjalnya. Yuk kita perbaiki ginjal. Ini konteks pembicaraan malam ini, Bapak Ibu sekalian. Balik lagi sekarang. Ilustrasi yang sama. Penyebabnya apa? Hipertensi, diabetes. Maka kita fokusnya ke penyebabnya. Yuk penyebabnya. Kenapa harus ke penyebabnya? Supaya komplikasi tidak terjadi. Kalau sudah terjadi seperti ini, inilah yang diceritakan sebagai gagal ginjal. Inilah yang diceritakan sebagai penyakit ginjal kronik. Maka gagal ginjal fungsinya ada ke sini. Tapi kita harus fokus di penyebabnya. Kalau kita fokus di penyebabnya, maka gagal ginjal atau kelainan di ginjal akan jauh lebih terkikis. Maka kesakitan pasien dengan gagal ginjal akan mengalami penurunan. Ini tantangan buat kita, buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hipertensi, diabetes sangat berhubungan dengan gagal ginjal. Obesitas adalah bagian dari hipertensi dan diabetes. Berarti merupakan bagian dari gagal ginjal. Gagal ginjal banyak sekali penyebabnya. Bisa sebelum ginjalnya, di ginjalnya, maupun sesudahnya. Dan saya minta sekali lagi, fokus pada penyebab. Bukan pada ginjal, bukan pada gagal ginjalnya, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin akan bisa membawa nuansa yang berbeda. Fokus pada penyebabnya. Kalau penyebabnya infeksi pada ginjal, kemudian menyebabkan gagal ginjal, maka kita selesaikan infeksinya. Kalau penyebabnya adalah batu ginjal, dan batu ginjal adalah berhubungan dengan asam urat, maka kita selesaikan dengan pendekatan yang sama. Kalau penyebabnya diabetes, maka selesaikan diabetes. Kalau penyebabnya ya hipertensi, selesaikan hipertensi. Kalau penyebabnya obesitas, turunkan segera berat badannya. Maka fungsi ginjal pun membaik dan akan jauh dari mesin cuci darah atau mesin hemodialisis. Mudah-mudahan akan memberikan isyarat tambahan kepada Bapak sekalian. Nah, sehingga ketika gambaran yang tadi ada, ini tidak bisa terhindari oleh kita. Pengobatan medis konvensional tidak bisa menurunkan angka kejadian gagal ginjal. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu sekalian, apalagi kolega saya di medis, ini kesempatan. Ayo kita turunkan angka kejadian gagal ginjal. Kesempatan ini masih banyak. Kita punya waktu yang banyak. Kita punya kesempatan yang banyak. Dan One More telah memberikan kesempatan itu dengan serangkaian produknya, dengan teknologi transdermal yang berbeda, dengan nanoteknologinya, dengan wave teknologinya. Yuk kita sama-sama harus ke arah di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul ingin mengajak. Ini himbauan, yakinlah gagal ginjal tidak harus cuci darah. Kita lihat sekarang.
bagaimana One More meningkatkan satu kelemahan transdermal di masa yang lalu. Satu cara yang dilakukan oleh One More untuk mendapatkan satu sistem pengobatan yang berbeda dengan transdermal sebelumnya. Ya, ini adalah transdermal sebelumnya. Semua memahami adanya iritasi di kulit, keterbatasan berbagai obatnya, kemudian bagaimana kadar di dalam darah juga sama merupakan keterbatasan yang tidak bisa dioptimalkan. Ini adalah transdermal masa lalu. Transdermal masa lalu pun sudah dipikirkan matang-matang oleh One More International. Apalagi berbicaranya di suntikan. Apalagi berbicaranya di oral. Ini sudah bukan cerita. Karena kita paham banget betul-betul oral itu hanya 28%. Suntikan harus orang lain yang melakukan. Saya senang ada istilah dari Pak Julius dengan self-medicated. Mengobati dengan sendirinya. Pengobatan sendiri. Itulah transdermal yang ditawarkan oleh One More International. Mudah-mudahan akan terpikirkan. Bapak Ibu sekalian, coba kita bisa bayangkan. Ada saudara kita, ada kerabat kita dengan gagal ginjal, dengan cuci darah. Kemudian kita berdiskusi, kemudian kita silaturahmi, dan kemudian sepakat untuk menggunakan transdermal delivery system dari One More International, serangkaian produknya, menjelaskan nanoteknologinya, menjelaskan web teknologinya, dan bersedia mengaplikasikan seluruh produk yang ada di One More International. Maka dahsyat Bapak-Ibu sekalian. Bukan self-medicated lagi. Ini akan satu pangsa pasar yang sangat luar biasa. Nah, inilah rangkaian yang dilakukan oleh One More International. Secara chemical, secara biomolekulernya ini di-enhancer, benar-benar ditingkatkan. Diperbaiki, demikian juga dengan patch-nya diperbaiki. Diberikan nanoteknologi, diberikan sonoforesis, diberikan elektroforesis, diberikan iontroforesis. Ada ion air ion peraknya atau iron ionnya, kemudian tempatnya sendiri. Ini adalah tempatnya hanya untuk menyimpan kandungan-kandungan, komponen-komponen yang ada di dalam setiap produk. Itu pun diperbaiki bentuknya. Dan yang terakhir, menggunakan nanoteknologi, menggunakan partikel dalam ukuran nano. Sehingga hambatan yang ada di epidermis, di lapisan kulit kita, hambatan yang ada di dalam dermis, di lapisan kulit kita, itu terlewatkan. Ini yang menambah kekuatan buat saya. Betapa One More International bisa mampu menyelesaikan banyak soal. Demikian juga dengan yang dikatakan sebagai gagal ginjal. Diskusi memang akan panjang. Tapi saya ingin mendesak, saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendorong teman-teman kolega di medis, hal yang sama. Marilah kita berpikir, marilah kita berdiskusi. Tidak serta-merta harus dengan cuci darah, tidak serta-merta harus dikorbankan ginjalnya tersebut seolah-olah tidak bisa berfungsi lagi. Boleh saya menyinggung sedikit saja. Kalau ada seseorang yang sudah tidak bisa, mohon maaf, laki-laki sudah tidak bisa melakukan aktivitas seksualnya, ejakulasinya sudah tidak ada, ereksinya sudah tidak ada. Tapi kemudian One More International bisa mengembalikan fungsinya. Sama Bapak Ibu sekalian, itu artinya adalah bisa mengembalikan fungsi ginjalnya. Diskusi hari ini, diskusi malam ini adalah ingin mengantarkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesempatan untuk mengembalikan fungsi, sekali lagi, mengembalikan fungsi ginjal itu tetap ada. Dan itu adalah urusan kita. Itu adalah kesempatan buat kita mengembalikan fungsi ginjal. Ketika kondisinya jelek, ketika kondisinya seperti hanya gagal jantung, serangan jantung harus segera diatasi, stroke yang akut harus diatasi. Saya setuju. Ketika kondisinya jelek, mesin cuci darah atau hemodialisa memang disediakan. Tapi marilah kita berpikir sekarang, apakah kita akan setelah itu terus kemudian panjang ke sana?
Ini harus dipikirkan baik-baik. Nggak mungkin harus sepanjang itu. Ingat ya, malam ini kita sudah 800 orang, menyentuh angka 800 orang. Maka saya ingin Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apalagi kalangan medis, itu harus berpikir mendorong, bantu saya, sekali lagi bantu saya untuk memberikan dorongan seperti ini. Dorongan semangat bahwa gagal ginjal itu bisa diselesaikan. Kenapa demikian? Balik lagi ke teknologi. Ketika transdermalnya berasal dari transdermal nano wave teknologi one more, maka seluruh partikel, seluruh materi, seluruh komponen yang sudah diperbaiki dan itu akan masuk melalui seluruh jalannya, baik intrasel, melalui transselnya, melalui akar rambut maupun melalui saluran dari kelenjar keringat. Jadi otomatis optimal. Kalau kita sudah optimal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, harusnya kita tidak punya keraguan. Sudah disinggung antiinflamasi. Tadi Prof. Freddy Purwonto menyampaikan, ini antiinflamasinya kuat sekali. Seluruh kondisi pasti ada inflamasi, ada peradangan. Gagal ginjal berarti peradangan. Ketika antiinflamasinya kuat, masuk seperti ini, maka kita harus punya keyakinan kuat. Inflamasi yang terjadi pada ginjal akan mengalami satu penurunan. Penurunan inflamasi berarti perbaikan fungsi dari ginjal. Mudah-mudahan doa 800 belasan sekarang udah 13, 16 itu sudah harus kita punya doa sama-sama. Jadi rangkaian produk ini Bapak Ibu sekalian itu sudah tidak ada debat lagi. Kita tinggal aplikasikan. Dan saya selalu membawa bahwa ada dasar. Sekali lagi ada dasar. Nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh dulu. Ketika kita bicara belimbing saja. Ingat ya, belimbing loh. Apalagi berbicaranya, tidak melibatkan teknologi, tidak melibatkan apapun. Konsumsi secara biasa. Kalau obat katakanlah oral, kita cuma makan biasalah. Tapi ternyata bisa mengatasi batu ginjal. Kalau unsur yang ada di belimbing ini, kita serahkan kepada one more. Kemudian diambil fitokemikalnya, diambil anti batu ginjalnya. Kemudian transdermal, kemudian teknologi transdermalnya juga diperbaiki. Maka seharusnya ini akan jauh lebih dahsyat. Tolong baik-baik pikirkan. Demikian juga dengan nanas. Bagaimana bisa melawan gangguan atau kerusakan pada ginjal? Ini satu penelitian yang sengaja dibuat agar terjadi kejelekan yang terjadi pada ginjal. Tapi kemudian diberikan antioksidan yang ada di dalam nanas. Bapak Ibu sekalian, pola pikir kita sama sekarang. Atau harus disamakan. Kalau kita ngambil unsur antioksidan yang ada di dalam nanas, kemudian diproduksi, sekali lagi, diproduksi secara teknologi tinggi, transdermal, nano, web teknologi, patch-nya juga diperbaiki, maka antioksidan ini akan memberikan harapan yang sama. Ingat ya, bisa melawan kerusakan-kerusakan yang ada pada ginjal. Kita tidak yang lain. Kita tidak jauh kemana-mana, tapi konteksnya yang sama. Demikian juga dengan apa yang ada di dalam produk One More International. Kita bicara slim style. Menurunkan berat badan. Tadi saya sudah jelaskan, menurunkan berat badan berarti mengatasi diabetes, mengatasi hipertensi, mengatasi banyak sekali rangkaian. Kita lihat sekarang spesifikasinya pada khusus saja beberapa, kita tidak perlu semua. Garcinia cambogia ternyata bisa melawan oksidatif stres atau radikal-radikal bebas yang terjadi pada kelainan ginjal. Maka slim cell akan memberikan arti. Ini satu gambaran. Hasil. Sengaja kondisinya karena penelitian, maka diberikan high fat diet, high sucrose diet. Bagaimana peran kemudian? Ternyata Garcinia cambogia itu bisa memberikan arti antioksidan.
Bapak, Ibu, teman-teman, saya balikin lagi. Kalau unsur antioksidan yang dari Garcinia cambogia ini masuk di dalam stem cell, teknologi dari One More International, maka harusnya kita tidak ragu. Berkali-kali lipat, sekali lagi, berkali-kali lipat fungsi sebagai antioksidannya pasti akan didapatkan. Karena teknologi, karena nanopartikel, karena web teknologi. Ini kalimatnya Bapak-Ibu sekalian. Menggunakan, memperbaiki profil lipid. Memperbaiki oxidative stress, berarti menangkap radikal bebasnya. Demikian juga dengan glukosa. Ini hal yang tidak bisa kita debatkan lagi. Kemudian green tea dengan polifenolnya. Melawan kerusakan ginjal. Balik lagi konteksnya adalah oxidative stress. Tolong perhatikan. Ini polifenol yang ada di dalam green tea, Bapak-Ibu sekalian. Hampir seluruhnya. Kita fokus dulu ke antiinflamasi. Ternyata antiinflamasi. Artinya berarti akan ada perbaikan banyak sekali. Seluruh komponen, seluruh fungsi daripada polifenol yang ada di dalam green tea itu ternyata bisa dimanfaatkan dan itu ada di dalam stem cell. Kemudian balik lagi green tea. Ini sudah langsung pada sel ginjalnya karena sudah berbicara di glomerulus. Fungsi selnya hal yang sama, memperbaiki sebagai anti trombosis, anti sumbatan yang harusnya kita pikirkan tidak akan terjadi atau akan bisa diatasi. Kemudian penelitian lain, bioscience, bioteknologi, biochemistry. Bicaranya lagi tanin yang ada di dalam green tea. Dan itu spesifik langsung pada penyakit ginjal atau gagal ginjal kronis. Ingat ya, ini berdiri sendiri Bapak-Ibu sekalian. Jadi evaluasi di sini baik yang pertama, yang kedua green tea-nya Garcinia itu berdiri sendiri. Satu-satu penelitian sudah memberikan gambaran yang sama. Ada perbaikan pada ginjal. Bagaimana kalau sudah menjadi slim style? Bagaimana kalau sudah disentuh oleh teknologi One More International? Ya, di sana ada Garcinia cambogia, di sana ada buah kupana, di sana ada yang kita perlukan. Kita lihat lagi sekarang selain green tea-nya, jahenya, Bapak-Ibu sekalian, di sini adalah end state, stadium akhir daripada penyakit ginjal. Itu adalah konteksnya balik lagi, bukan sekedar gagal ginjal saja, tapi benar-benar sudah parah. Tapi ketika saya melihat jurnal ini, dan jahe dimanfaatkan oleh One More International, dimasukkan, dijadikan bagian daripada stem cell, maka harusnya kita diskusinya akan lebih menarik. Ingat ya, International Journal of Advanced Research. Ini tidak bisa didebatkan. Ini baru bicara jahe. Balik lagi sekarang. Konteks yang sama. Ini adalah hasil yang tadi kita diskusikan. Bisa regulate lagi, bisa memperbaiki lagi performa daripada ginjal. Dan ini adalah laboratorium sekali. Faktornya yang dilihat. Baik tumor necrosis faktornya maupun semua yang berhubungan dengan ginjal. Dalam hal ini adalah kita bisa melihat adanya nuklear faktor erythroid yang berhubungan dengan faktor yang terdapat pada ginjal. Ini pun sama. Ekspresi-ekspresi ini diperbaiki. Balik lagi sekali lagi. Ini tersendiri loh penelitiannya. Hanya bicara jahe loh. Bukan bicara slim style. Ketika kita bicara stem cell, harusnya kita penuh keyakinan. Stem cell akan mampu memperbaiki gagal ginjal. Harus yakin ke arah sana. Kemudian, bioaktif yang ada di jahe lagi. Tolong perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Antioksidan, antiinflamasi, antiobesitas. Ini mewakili kita semua. Anti-diabetes, neuroprotektif, protektif terhadap semua. Kalau kita berbicara seperti ini, dan ini satu penelitian hanya bicara atau hanya mereview, membuka wawasan kita mengenai jahe. Tapi kalau jahe ini sudah masuk di teknologi,
balik lagi stem cell, maka hasilnya luar biasa. Sama, kita berbicara spirulina, ternyata acute tubular necrosis. Satu penelitian yang luar biasa. Nah, sekarang spirulinanya dimasukkan ke dalam stem cell. Kita lihat sekarang. Hal yang sama, glomerular dysfunction. Berarti betul-betul sel ginjalnya mengalami gangguan. Dan ini adalah penelitian yang jelas, toksikologi, research, and application. Kemudian, hal-hal yang sangat istimewa dari spirulina. Itu tidak bisa pungkiri, di sini menyangkut mengenai renal, menyangkut mengenai ginjal. Penyakit yang lain pasti akan sama, metabolic syndrome-nya, osteoporosisnya, luka pada lambung, gangguan pada hepar, seluruh penyakit-penyakit pada persarafan, itu bisa diatasi dengan spirulina. Dan itu ada di dalam stem cell. Bagaimana dengan melatonin? Kita lihat, sederhana sekali saya ngambil gambaran supaya lebih cepat. Bagaimana dengan lavender? Ternyata memberikan hal yang sama, Bapak-Ibu sekalian. Mampu mengatasi iskemik yang terjadi pada ginjal. Jangan melihat oilnya ya, tapi kita bicara lavendernya. Dan lavender ini diambil, dimanfaatkan oleh masuk ke dalam melatonin plus. Ini baru lavender oil. Bagaimana dengan melatonin plus? Hasil produksi One More International transdermal nanowave teknologi. Tolong pertimbangkan baik-baik dan hasilnya sama. Menurunkan adanya kelainan yang diperlukan lebih parah lagi. Demikian juga dengan rose. Ini hal yang sama. Pada ginjal juga didapatkan perbaikan akibat penggunaan ekstrak dari rose. Kalau ekstrak ini kita pakai lagi, dimasukkan ke dalam melatonin plus, One More International, maka akan berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian melatonin itu sendiri, ini perjalanan panjang kita selalu bicara dengan melatonin. Apakah melatonin punya daya protektif terhadap ginjal? Ternyata memulihkan fungsi ginjal. Demikian juga dengan melatonin pada penyakit ginjal kronis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah fungsi melatonin terhadap penyakit ginjal kronis. Sebagai anti diabetes, ini terselesaikan nih persoalan diabetes. Sebagai anti hipertensi, terselesaikan permasalahan semua yang terjadi. Dan terhadap ginjal itu sendiri. Ibu, banggalah, Bapak, banggalah punya melatonin plus ketika berhadapan dengan kasus ginjal. Ketika berhadapan dengan kasus apapun, karena ada melatonin plus. Melatonin plus, hal yang sama sekarang. Renal iskemik terhadap ginjal protektifnya. Saya tidak akan singgung. Bagaimana dengan PNG? Tadi sudah disinggung sedikit. Betapa Prof. Frederick Wawaruntu itu menerima. Ginseng, kemudian ion peraknya, kemudian germaniumnya. Dengan nanoteknologi, dengan teknologi One More. Bukan yang lain, dengan transdermal. Pasti akan bermusuhan. Makanya itulah yang saya katakan. Pasti akan bertolak belakang. Tapi inilah diskusinya. 837 yang hadir hari ini, malam ini harusnya membawa semangat yang sama. Sekali lagi, saya minta bantuan kepada teman sejawat saya, para dokter, para medis. Kita harus berpikir berbeda. Bagaimana Korean Red Ginseng terhadap ginjal? Hasilnya luar biasa. Memberikan efek yang sangat menguntungkan pada kondisi patologi ginjal. Akibat apa? Balik lagi sekarang. Diabetes nefropati. Kemudian, literatur yang lain lagi. Renoprotective Red Ginseng terhadap kelainan akut ginjal. Ini pun hal yang sama. Apa sih dasarnya? Dasarnya adalah antioksidan. Dasarnya adalah bagaimana bisa mengatasi oxidative stress yang terjadi pada tubuh. Ketika bicara ginjal, berarti oxidative stress-nya pada ginjal. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bicara antioksidan, anti-aging bukan muka. Bukan muka saja yang akan mendapatkan manfaat. Ginjal pun sama. Ya. Hal yang sama, Korean Red Ginseng terhadap fungsi endotel. Kenapa saya menyampaikan endotel?
Karena isinya glomerulus kita, sel ginjal kita adalah pembuluh darah halus sekali. Dan itu adalah endotel. Ketika endotel ini diperbaiki, fungsi ginjal akan mengalami perbaikan. Hal yang sama lagi, Koren Green Ginseng, memperbaiki pasien kondisi pada rasanya, resepsi daripada pasien. Kita tidak menyinggung, tapi paling tidak ini adalah perbaikan. Signifikan sekali neuropatinya. Dan ini pada pasien diabetes. Kalau neuropatinya, persarapannya diperbaiki, ayo kita sama-sama berpikir positif bahwa nefropatinya juga akan mengalami perbaikan. Mohon maaf. Sekarang bicara saponin. Bapak Ibu sekalian, ini hasil yang luar biasa. Saya senang banget. Kenapa demikian? Karena ada gambaran histologinya. Singkat, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah significantly ada perbaikan secara histologi pada glomerulusnya itu sendiri. Ketika berbicara saponin yang ada di dalam PNG. Balik lagi sekarang. Ini adalah neuroprotective plan. Jadi seluruh, saya hanya ingin menyinggung bahwa di sini ada unsur saponin. Dan ternyata bisa memperbaiki, bisa digunakan prerenal maupun postrenal. Seperti yang kita diskusikan dari awal. Terakhir, omega. Bagaimana dengan omega 3? Bagaimana dengan koenzim Q10? Chronic kidney disease. Itu adalah hasil omega 3. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ragu lagi. Demikian juga dengan hasil yang sama. Ya, bahkan sampai ke angka kematiannya. Koenzim Q10 didapatkan yang sama, memberikan efektivitas. Bangga banget Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat seperti ini. Ketika, tolong catat, ketika koenzim Q10 ini diberikan dalam bentuk suplemen saja, sekali lagi suplemen saja, itu ternyata bisa meningkatkan energi sel dimanapun termasuk sel ginjal. Bisa mengatasi oksidasi trap dimanapun termasuk ginjal. Bisa mengatasi inflamasi dimanapun termasuk ginjal. Maka muncullah chronic kidney disease. Ini akan diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Nah, catatan penting, balik lagi, saya akan balikan lagi ke sini. Ini sekedar suplemen loh. Bagaimana kalau transdermal? Bagaimana kalau, ingat, bagaimana kalau omevia? Yang kita aplikasikan bukan suplemen lagi, bukan dikonsumsi, tapi transdermal delivery system, transdermal yang diperbaiki seluruh sistemnya, kemudian nano wave teknologi. Maka berbagai kondisi termasuk penyakit ginjal kronis, cuci darah, jantung, diabetes, liver, ini bisa diatasi. Maka banggalah jadi keluarga besar One More International. Banggalah jadi komunitas baru sekarang. Ingat ya, malam ini sampai 852 orang. Kita lihat lagi sekarang. Bagaimana dengan B12 plus? Hal yang sama Bapak Ibu, tinggal diaplikasikan. B12 tidak mudah didapatkan. Tapi One More sudah menyediakan dalam bentuk B12 plus atau plus. Demikian juga dengan dekamin. Vitamin D, tidak ada orang yang tidak makan vitamin D, apalagi orang yang sakit ginjal, apalagi orang yang sakit. Maka aplikasikan dekamin. Bagaimana dengan kolagennya? Hal yang sama, kita perlu kolagen. Maka Sorni kolagen pads maupun Sorni maskernya, hal yang sama akan didapatkan. Kenapa demikian? Karena kandungannya, ginsengnya, yang sudah terpilih oleh One More International. Wanita, silakan. Sama hal yang sama. Manfaatkan Ladies Night. Karena kandungannya. Laki-laki manfaatkan Gentleman Night. Karena kandungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini adalah konteks yang terakhir, resep dari Dr. Setio. Saya minta bantu saya. Selesaikan kondisi sakit ginjal, gagal ginjal, dengan resep ini. Ya. Anjurkan motivasi untuk menggunakan seluruh produk dari One. Saya menyebutnya sebagai paket gold. Ya. Kemudian harus merubah pola pikirnya dan seterusnya, termasuk merubah pola makannya. Bukan airnya Bapak Ibu sekalian, bukan airnya yang dirubah dari tadinya 3 liter jadi 6
600 cc. Sekarang balikin lagi. Dari 600 cc naikkan pelan-pelan. 700 cc, 800 cc, 1 liter, itu akan didapatkan hal yang luar biasa. Pola makannya dirubah, pola pikirnya dirubah, sehat itu murah, sembuh itu gampang. Dan terakhir, pola keuangan. Tadi sudah disinggung, berkelimpahan dari sisi finansial. Kenapa? Karena kita komunitas, Bapak-Bapak sekalian. Kita keluarga besar yang sama-sama. Yang sama-sama tidak memandang pasien itu sebagai objek, sebagai sebagai ATM. Tapi kita bersaudara. Artinya ini pun harus dicapai. Perubahan keuangan pun harus dicapai. Ketika ada pasien, mohon maaf, ketika ada wanita atau pria yang mengalami gagal ginjal, kemudian kita bisa menyelesaikan yang kita diskusikan dengan ini, maka berikutnya yang bersangkutan akan menyelesaikan pasien lain. Punya hak untuk melakukan perubahan dari sisi keuangannya. Punya kesempatan untuk mengembalikan kejelekan-kejelekan dari sisi keuangan sebelum masuk dalam keluarga besar One More International. Julius, saya mohon maaf, saya takut kebablasan semangatnya, nanti tidak akan berhenti saya bicara. Tapi sekali lagi, ini adalah materi atau bahan yang perlu kita renungkan sama-sama. Saya kembalikan kepada Pak Julius, kepada Mas Pras, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, speechless saya dokter. Tanpa berkedip saya menyimak terus dari awal sampai akhir. Amin, amin, amin. Luar biasa teman-teman. Sini sudah ada sekitar 800-an lebih, tapi saya masih belum puas. Karena dulu pernah mencapai 875 dokter. Ya, mudah-mudahan, apakah suara saya agak delay ya? Mohon maaf ini teman-teman. Coba. Kalau saya nangkepnya bagus sekali. Oh, Oke, terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Teman-teman luar biasa berikan apresiasi kepada Dr. Setio dan mengetikkan angka 9 teman-teman. Ya. Karena luar biasa ini pemaparan hal yang sangat rumit disampaikan dengan sangat sederhana. Saya akan menyimak lagi tidak ada bosannya nanti di rekaman YouTube-nya. Karena ini ilmu yang sangat luar biasa. Kita berikan apresiasi kepada dokter dengan menuliskan angka 9 sebanyak-banyaknya teman-teman. Wow, luar biasa. Oke. Sambil menunggu teman-teman, Pak Dokter, saya kemarin menyitir satu yang ditulis oleh sahabat saya, Dr. Hendrawan Majdusul. Dia mengatakan begini, bahwa the pharmaceutical industry does not cures, it creates customers. Jadi kalau bahasa Belandanya begini, bahwa industri farmasi ini tidak membantu atau menciptakan kesembuhan. Tapi yang jelas adalah menciptakan konsumen. Ini tadi yang kata-kata dokter itu dengan kata-kata orang sudah sakit itu kadang ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka menjadi mesin ATM kata dokter tadi. Tetapi di komunitas ini para sahabat, bahagianya kita menjadi satu komunitas promotor dari sehat tanpa obat kimia itu sangat mungkin. Ya, ini yang sepatutnya saya catat dari dokter. Dan ini luar biasa dokter, partisipasi dari teman-teman juga sangat-sangat hebat ya. Sudah ada sekitar 30-an pertanyaan, tapi kita punya waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Dan saya sangat encourage tenaga-tenaga medis seperti yang disarankan oleh dokter, ini bukan bahan jadi, tapi bahan diskusi. Untuk kita gulirkan sehingga very sangat-sangat diharapkan Anda yang mungkin di latar belakang dokter, medis, farmasi, atau apapun, bisa memberikan sumbangsih untuk membentuk komunitas sehat ini menjadi sangat luar biasa. Dokter, terima kasih sekali lagi. Saya sebenarnya pengen komentar banyak, tapi rasanya tidak adil kalau saya tidak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat diharapkan mendapatkan solusi untuk teman kita. Pertama, saya ingin membacakan pertanyaan dari Bu Intan Jakarta. Dokter Setio, saya mau bertanya, ada kasus ginjal yang berfungsi hanya 16%. Dan ini umurnya masih sangat muda, 25 tahun. Cuci darah 1 minggu 4 kali, dokter. Sudah memakai produk One More selama 1 bulan dan masih cuci darah. Nah, bagaimana dan agar bisa stop cuci darahnya secara pelan-pelan, apa yang perlu dilakukan? Baik. Ini yang pertama. Mungkin saya gandengkan dengan pertanyaan kedua dari Pak Suparno Kupar dari Kutai Kartanegara. Ini pertanyaan basic tapi juga sangat mencerahkan.
Dokter, apa benar obat kimia itu selalu berefek pada ginjal? Saya kira dua pertanyaan itu dulu, dokter. Silakan, Dokter Setio. Baik. Tadi saya tayangkan data dari riset kesehatan dasar 2018 mengenai hipertensi, mengenai gagal ginjal, mengenai penyakit gagal ginjal kronis. Itu usianya adalah 15-18 tahun. Jadi saya tidak akan kaget lagi dengan stroke yang di usia muda, dengan gagal ginjal di usia muda, karena memang kondisi kita seperti itu. Jadi terjadi. Nah, sekarang persoalannya adalah sudah cuci darah, sudah 4 kali. 16%. Harusnya 16% ini adalah menjadi acuan dasar kita untuk berpikir, Pak. Apakah mungkin 16% ini akan meningkat menjadi 20%? Kita nggak usah buru-buru, kita nggak usah muluk-muluk. Ingat ya, para dokter ahli sekarang kata ahli ginjal dan konsultan hipertensi. Bidangnya sekarang, bidangnya sudah menyerahkan ke mesin cuci darah. Ini catatan penting buat kita. Artinya adalah sudah tidak memungkinkan lagi 16% ini harus sampai meninggal harus cuci darah. Upaya lain tidak ada. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian, Pak Julius terutama kuatkan saya untuk mengarah ke arah sana. Masih memungkinkan. Tapi ingat, saya sengaja bawa air. Kalau ginjal, kalau yang normal 2,5 liter sampai 3 liter air yang harus dikonsumsi oleh seseorang orang normal. Tapi kemudian karena dia sakit ginjal, apalagi sampai cuci darah sedemikian rupa, maka airnya pun sedikit sekali. Mana mungkin ginjal itu akan balik? Sekali lagi, mana mungkin kalau ginjal itu bisa balik? Nanti perlawanannya luar biasa. Dok, nanti kan kalau volume minumnya diperbanyak, dia akan bengkak dan lain sebagainya. Tujuan kita bukan menghadirkan bengkak. Bengkak bisa akan terjadi atau selalu akan terjadi, tapi itu adalah proses. Target kita adalah 16% ini meningkat menjadi 20%, 25% dan seterusnya. Ada perbaikan dari angka urium kreatininnya. Jadi nggak usah ragu. Sekarang 4 kali cuci darah silakan. Tapi kita harus punya target nih, dari 4 kali ini mungkin nggak menjadi 3 kali. Dengan cara apa? Ingat ya, balik lagi resepnya. Lanjutkan produk daripada OneMore. Nanti tolong diperdalam lagi. Produk apa saja yang sudah dipakai? Melibatkan Omevia enggak? Melibatkan Slim Style enggak yang saya tadi bicarakan? Ini konteksnya. Ketika kita berbicara, kenapa saya harus menyampaikan langsung di posisi sebagai paket gold? Karena lengkap produk. Ya. Dan sinergisme yang terjadi satu produk dengan produk yang komponennya berbeda, itu akan meningkatkan, mohon maaf sekali lagi, akan memberikan satu keyakinan lebih 16% fungsi ginjal ini akan meningkat. Satu, dibicara karena sudah menggunakan produk dari OneMore. Yang kedua, sudah dirubah nggak pola makan? Masih konsumsi kolesterol tidak? Masih konsumsi lagi lemak atau tidak? Kalau sekarang cuci darah dilakukan, tapi yang bersangkutan masih makanan yang sama, mohon maaf sekali lagi, ini ada perlombaan nih. 1, kanan kiri. Sekali lagi, ada 2 nih. Yang 1 cuci darahnya untuk kebaikan, yang 1 lagi makanannya untuk jelek. Maka akhirnya apa? Siapa yang menang, itulah kondisinya, tidak akan pernah selesai cuci darah. Tapi kalau kita punya kendaraan yang baik, yang bagus, dari mulai tadi pola makan, sekarang balik lagi ke keyakinan kita, pola pikir kita. Kalau pola pikir kita 16 ini tidak bisa diperbaiki lagi sampai meninggal, ya sudah, kita tidak ada diskusi. Tapi kalau kita punya keyakinan 16% ini akan naik jadi 18%, jadi 20%, maka pola pikir kita yakin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menentukan 16%, siapa yang menentukan 18%, 20%? Ingatlah, yang Maha menyembuhkan itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita minta ya Tuhan, ya Allah, 16% yuk kita rubah. Ingat ya, sekarang 862 orang. Kita punya doa yang sama, ada satu kondisi sekarang di Jakarta, karena pasiennya masih anak-anak, kita berdoa 800 sekian orang. 16% itu harus naik. Jadi 20. 20 itu harus naik lagi jadi 30. Urium kreatinnya membaik, tadinya 4 kali cuci darah jadi 3 kali. Wow, itu adalah harapan dan itu adalah komunitas kita, itu adalah keluarga kita. Nah, tadi sekarang persoalannya adalah apakah obat mempunyai efek samping pada ginjal? 100%. Bapak Ibu sekalian, kenapa obat itu harus ada uji klinis? Fase 1, fase 2 sampai fase 4. Kenapa harus panjang sebelum di launching? Kenapa panjang banget sebelum dikasih izin edar? Tolong pikirkan. Karena obat itu berbahaya. Bukan aman. Meskipun sudah mendapatkan izin edar, saya head of di Pharmacovigilance Department. Saya bekerja di departemen itu, memonitor efek samping obat meskipun obat itu sudah punya izin edar. Artinya tetap bahaya itu akan mengiringi nephrotoxicity atau keracunan ginjalnya, itu akan terjadi dengan obat. Jadi kalau bentar-bentar saya pilek, minum obat. Bentar lagi saya sakit kepala, minum obat. Tunggu waktu. Akan terjadi gagal ginjal. Tunggu waktu akan ada kelainan ginjal. Itulah saya senang sekali dengan Pak Julius soal bebas dari kimia, bebas dari obat. Terhindar dari obat. Demikian Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter mencerahkan jawabannya. Dokter, saya juga semakin bangga, yakin dengan produk kita dan itu menjadi satu alasan kita untuk happy. Dan happy itu adalah untuk menjadi obat paling mujarab. Yes. Nah, tadi dokter mengatakan kelengkapan obat GULD itu memberikan satu yang luar biasa. Karena juga yang kedua, tadi dipahamkan oleh dokter, bagaimana dengan fitofarmaka dengan teknologi transdermal nano dan wave, itu kita memungkinkan kerja intrasel, antar sel, lewat saluran akar rambut, bahkan sampai kelenjar keringat. Itu menjadi pintu masuk dari semua fitofarmaka yang sudah diteliti dengan partikel nano. Jadi saya semakin paham, dan namanya sakit ginjal itu sakit yang sistemik. Ada pre-renal, ada post-renal, dan semua berangkat dari hipertensi. Wah, dan makanya kalau kita kelengkapan produk GULD, saya kira tidak ada keraguan sama sekali. Oke, dokter, saya lanjut ke pertanyaan kedua, dokter ya. Siap, Pak Julius. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini dari Pak Banget Irfan, ini sebenarnya relevan dengan yang sampaikan dokter. Dia menanyakan, dokter, kalau Herbal One More itu ternyata bisa menyembuhkan gagal ginjal dan diabetes, mengapa dunia kedokteran dari rumah sakit itu tidak meresepkan One More? Nah, pertanyaan saya balik kepada Pak Banget. Lebih senang diresepkan oleh dokter, gimana kita kalau periksa harus bayar, atau self-medication bisa kita atur sendiri? Karena sesuatu yang diresepkan dokter karena bahaya, kata dokter. Karena kimia. Dan ini bukan kimia. Ini semua self-medication bisa dilakukan sendiri. Semua tidak masuk ke dalam, semua dari berbasis herbal, dengan teknologi sangat tinggi. Wah, ini sudah luar biasa. Ya, nanti silakan dokter melengkapi ya. Mohon maaf saya tolong jawaban karena saya juga tergoda, dokter. Nah, yang kedua. Ini dari Tenggarong. Tia Ardiana. Kutai, Kertanegara. Dokter, adik saya kena gagal ginjal dan sudah 8 kali cuci darah. Gimana caranya supaya tidak cuci darah lagi? Ini mohon hampir sama dengan yang tadi. Yang tadi saya tambahkan, yang tadi sebelumnya ya. Saya tambahkan satu lagi, dokter. Sata Rusilawati dari Curug Bengkulu. Saya mau bertanya sedikit menyimpang dari materi. Produk One More bisa dipakai dan apakah ada efek sampingnya? Jadi ada beberapa teman itu masih ragu, dokter. Silakan dua. Kenapa tidak diresepkan dan apakah ada efek samping? Nah, ini kita komunitas baru, memang edukasi kita harus jalan terus. Silakan, dokter. Terima kasih, Pak Julius. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tantangan kita seperti yang tadi disampaikan sama Pak Julius, farmasi atau industri farmasi itu betul-betul hanya mencari custom.
hanya mencari konsumen. Ini tolong menjadi catatan, karena ini penting banget. Jadi otomatis tidak ada cerita, ada uji klinis, harus diresepkan oleh dokter, harus ABCD, karena ke sana. Tolong simak baik-baik sekarang. Makanya saya minta bantuan ke teman-teman dokter. Kasihan Pak, resep kita tulis, tapi tetap gagal ginjal. Kasihan mereka. Ini yang berbeda. Nah, pertanyaan yang kelanjutannya adalah kenapa ini tidak diresepkan oleh dokter? Kalau tadi pembicaraannya ke arah sana, maka tidak akan pernah ketemu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini bukan kimia. Ini adalah ginseng, ini adalah teh, ini adalah jahe, ini adalah serangkaian buah, ini adalah organik yang dikemas dengan teknologi. Kenapa saya dari teriak? Saya minta bantuan teman-teman sejawat, teman-teman para dokter. Untuk apa? Meskipun ini bukan obat resep, tapi hasilnya, tapi manfaatnya, tapi teknologinya, tolong menjadi bahan untuk diskusi, tolong menjadi bahan untuk dipertimbangkan. Resep adalah instruksi seorang dokter kepada farmasi. Tolong sampaikan obat dengan rincian sedemikian. Bicara di obat, karena memang ada protokoler seperti itu. Tapi ketika bicara herbal, ketika bicara fitofarmaka, ketika bicara non-kimia, maka judulnya tidak resep di sana. Apakah tukang jamu harus menuliskan resepnya jahe plus ini? Tidak sama sekali. Walaupun dituliskan, tapi tidak seperti halnya yang terjadi pada obat-obat kimia. Jadi dari satu sisi, produk One More International itu adalah sudah diklasifikasikan bukan obat. Sudah dikategorikan, sudah digolongkan, itu adalah tidak resep. Dari awal. Karena apa? Karena kandungannya herbal. Kandungannya ginseng. Kandungannya lavender. Kandungannya tidak ada berbicara yang lain. Bahkan seluruh vitamin, termasuk dekamin dan lain sebagainya, semuanya secara alami. Mengambil dari alam, bukan dari kimia. Ini tolong menjadi catatan. Ingat ya teman-teman, tolong nanti dipertegas lagi. Kita punya sertifikasi. Sertifikasi yang tidak mengarah kepada yang kimiawi. Vegan. Itu berarti tidak mengarah ke kimiawi karena alami semuanya yang diambilnya. Demikian juga dengan unsur-unsur yang lain. Tapi manfaatnya sama. Vitamin B12-nya atau vitamin B kompleksnya dan lain semuanya dapat. Demikian juga dengan vitamin D3-nya atau vitamin D dan rangkaiannya. Itu pun sama akan didapatkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada efek samping atau tidak? Balikin lagi, Bapak Ibu sekalian, coba berpikir yang sederhana sekali. Apakah kita pernah keracunan gara-gara kita minum teh? Tidak pernah. Kita pernah keracunan gara-gara makan, sekarang tadi saya sudah tayangkan, nanas katakan, atau belimbing yang tadi saya visualisasikan. Tidak ada efek samping sama sekali. Jadi kalau ada orang yang berbicara, dok saya nggak bisa nanas, kenapa sakit perut? Itu bukan nanasnya yang memberikan efek samping, perutnya yang bermasalah. Kita yang bicara sama dengan yang lain. Kita bicaranya apa sih yang ada di dalam Slim Style? Buah, spirulina. Dan menarik, ini sekali lagi menarik lagi. Apa sih nano itu? Apa sih nanoteknologi itu? Nanoteknologi itu adalah jumlah kecil, manfaatnya besar, dengan efek samping yang seminim mungkin. Kalau saya boleh katakan lagi, tidak ada efek samping sama sekali. Dan dunia medis pakai itu, dunia industri pakai itu, dunia farmasi pakai itu. Ketika kita bertemu dengan nanoteknologi, amoksisilin yang diperlukan kecil sekali. Tapi hasilnya berkali-kali lipat. Itu urusan resep. Ketika bicara antibiotik amoksisilin urusan resep. Sekarang, kita sudah jadi keluarga besar One More International. Punya serangkaian produk. Tidak ada efek samping. Bahkan ketika ini ada satu kasus lagi. Kasus yang menarik banget.
ketika ditempelkan, sekali lagi ketika ditempelkan dicopot. Ini dari Manado, Pak Julius, saya ingatkan lagi, Dr. Herni. Dicopotkan terus kemudian melepuh semuanya. Ini juga sama. Berarti ada sesuatu di sistem keringatnya. Ada sesuatu di kulitnya. Kenapa ketika dimasukkan nanoteknologi, dimasukkan produk dari Wetmore, dilepaskan kemudian terjadi? Jangan berpikir negatif. Yang saya pertanyakan pada saat itu, berapa ukurannya? Ini jangan sombong-sombong. Itu kadang-kadang pengen buru-buru sembuh banget. Pengen sembuh, pengen goalnya buru-buru tercapai. Bukan. Kita bukan di sana. Jadi kalau memungkinkan dengan ukuran kecil tapi dahsyat, ingat loh, kita diajarkan dengan nanonya loh, nanopartikelnya loh, nanoteknologi berarti ukurannya kecil. Yuk kita lakukan dengan tangga. Ukuran kecil dulu deh, karena kita tidak tahu, kita bukan dokter, karena kita tidak punya alat pemeriksaan. Seberapa jeleknya kondisi pasien itu. Kalau kita tahu persis, mungkin kita akan hati-hati. Ini kita nggak tahu. Tempel langsung. Ternyata itu bukan efek samping. Itu bagian daripada proses. Justru kalau saya menilainya, ketika ada sesuatu, ketika ada rasa-rasa, ada gejala, ada yang kita bisa lihat, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu justru kita menangkap produk One More Internasional berarti berefek. Efektif loh. Prosesnya itu bukan efek samping, tapi bagian daripada proses. Ini kita siasati lagi, jangan dilakukan di tempat yang sama. Pindahkan dulu. Ingat loh, ini transdermal. Di tempat manapun akan masuk ke dalam tadi yang tadi dijelaskan sama Pak Julius. Kalau sudah masuk dimanapun titiknya berarti akan sama. Hal yang sama. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan berbicara, tadi tertulis banget, transdermal model lama memang banyak sekali dengan iritasi. Ini lagi, banyak lagi dengan iritasi. Tapi transdermal, One More Internasional, transdermal, nano web teknologi itu berbeda. Kenapa? Karena sudah diperbaiki semuanya. Jadi kalau masih ada yang iritasi, ada yang ngerasa gatal, jangan bicara produknya, tapi bicara Anda yang nempel atau Anda yang ditempel itu bermasalah kesehatan. Pola pikir yang dipakai. Jangan mengeluh. Tadi saya ngelihat ada chatting, sudah 3 tahun dari Ibu Surini, 3 tahun dengan gagal ginjal, kemudian sudah dengan PNG. Menyebutkannya aja cuma satu, PNG. Tolong lengkapi. Karena ketika kita gabungkan Omevia, gabungkan dengan Slim Style, itu akan mendapatkan hasil yang beda. Karena komponennya tambahkan. Sinergisme yang terjadi antara satu produk dengan komponen yang berbeda, dengan produk lain dengan komponen yang berbeda. Maka hasilnya akan optimal sekali. Jangan mengeluh, jangan mundur. Yuk kita perbaiki. Yang belum berhasil kita perbaiki. Kalau baru 2 bulan atau 2 pack dan lain sebagainya lewat, ayo kita teruskan. Demikian Pak Julius, saya kembalikan kepada Pak Julius kepada forum. Ya, terima kasih Dr. Setio. Saya nangkep kalau boleh sedikit ini ya, ada 3E dengan transdermal nanowave ini. Efisiensinya dapat, efektifnya dapat, dan juga efikasi kemanjurannya. Yes, betul. Karena partikelnya sudah sangat kecil, nano itu 1 cm dibagi 1 juta. Jadi itu membuat seperti kita punya handphone makin lama makin kecil tapi fiturnya makin banyak. Nah ini supaya kita yakin teman, saya makin yakin dan juga luar biasa ilmunya dari dokter. Saya teruskan satu pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaan tapi juga rasa syukur dokter. Ini dari Pak Awaludin dari Medan. Dokter, saya ada pasien dengan urium itu 260, tangan dan kaki bengkak, disentuh sedikit saja itu sudah meringis kesakitan. Dan dokter sudah menganjurkan untuk cuci darah. Lalu oleh Pak Awaludin digunakan produk One More. Dia tidak sebutkan berapa kecukupan produk yang ditempel atau di aplikasi. Tapi luar biasanya dalam 1 minggu terjadi satu kemajuan yang sangat bagus. Dalam 1 minggu. Ini sudah 1 bulan. Nah ini kaitannya tadi dengan kata-kata dokter terakhir. Berapa lama harus dipakai?
Apakah memungkinkan ginjal kembali jadi lebih baik? Yes. Karena sampai sekarang memang sudah mampu berdiri tapi belum bisa berjalan normal. Yes. 1 bulan dipakai. Ini kemajuan yang patut disyukuri, tapi Betul. kira-kira jawabannya bagaimana dokter? Kira-kira supaya dia bisa berjalan normal, apa yang perlu dilakukan berikutnya? Balik lagi ke konteks yang pembicaraan tadi. Ketika kita berbicara di ginjal, ketika kita bicara di kelainan, maka kita harus punya renungan, kelainan itu hanya tidak di ginjal. Tapi di sistem lain juga sama, mengalami gangguan. Sehingga ada kelemahan, di seluruh sistem ada kelemahan. Nah, langkah yang menggembirakan, hasil yang menggembirakan sudah dilakukan. Maka kita tinggal tingkatkan. Ingat loh, antiinflamasi sudah dikasihkan, sudah didapatkan, bekaknya hilang. Udemnya hilang, itu berarti, ingat loh, berarti fungsi untuk, apa istilahnya ya. Kalau di perairan apa sekarang? Harusnya keluar air itu melalui urin, melalui keringat, melalui feses. Itu terjadi, ini tidak terjadi. Maka terjadilah bengkak di jaringan-jaringan kita semua, terutama di kaki dan sebagainya. Berarti tidak terjadi pengeluaran. Ketika fungsi ekskresi itu diperbaiki karena menggunakan produk Panmor internasional, kita sudah punya keyakinan. Ada satu sisi yang sudah berhasil. Artinya, urium kreatininnya pun akan mengalami perubahan. Fungsi ginjal pun, kita harus yakin pasti ada perubahan setelah diaplikasikan transdermal. Kalau kita tidak ada keyakinan ke situ, ayo kita konfirmasikan dengan pemeriksa. Berapa sekarang kadar urium kreatininnya? Setelah bengkaknya itu hilang. Jika itu ada perbaikan, maka itu ada jadi keyakinan buat kita. Untuk apa? Untuk melangkah lebih panjang lagi. Sisi produk lihat lagi. Apa yang belum diaplikasikan? Apa yang belum dimanfaatkan dari produk Panmor? Makanya kalau udah berbicara, kenapa saya selalu semangat dengan Ladies Night, Gentleman Night? Karena itu, mohon maaf sekali lagi, ingat loh, cuma 8 jam loh, berbeda dengan 2 kali 24 jam, 2 kali 34 jam. Atau kali 2 hari atau 3 hari. Ini 8 jam loh. Tolong berpikir teman-teman, kalau 8 jam memberikan efek, aduh, sayang banget tidak dimanfaatkan. Hanya memanfaatkan 8 jam, kombinasi ke berbagai kasus, termasuk bicara gagal ginjal. Tolong pikirkan baik-baik, yang gagal ginjal atau yang sakitnya wanita, ladies night. Yang gagal ginjal laki-laki, yang sakitnya laki-laki, gentleman night. Itu kombinasikan. Karena cuma 8 jam memberikan efektivitas yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah berikutnya, Pak Julius, tolong selalu ingatkan, teman-teman selalu harus ingat, ya, pola makan. Kalau masih memberikan kejelekan kepada orang yang sakit, maka kita akan mendapatkan kesulitan atau berlama-lama sakitnya. Pemulihannya, bisa berjalannya, dan sebagainya pasti. Ingat ya, orang yang gagal ginjal, itu pun juga gagal kepalanya, Pak. Gagal peredaran darahnya juga. Gagal di berbagai tempat. Maka ketika kita aplikasikan, pola makan dirubah. Pola pikir yang tadinya sulit, dipermudah. Dorong semua saudara-saudara kita, dorong semua member komunitas kita untuk semangat. Semangat untuk segera sembuh. Semangat untuk segera masuk ke dalam konteks yang terakhir. Konsepnya adalah finansial. Itu bukan urusan saya, urusan yang jago-jago ngomong finansialnya nih. Artinya itu adalah kesempatan baik buat kita. Demikian Pak Julius, saya kembalikan kepada Pak Julius, konteksnya adalah sama. Perbaiki lagi, lanjutkan, lengkapi produk. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Lanjutkan dan lengkapi produk. Ramaikan untuk aplikasinya, Dok ya. Terima kasih. Yes, betul. Teman-teman, ini jam 21, tapi saya mau memberikan ekstra karena masih ada beberapa pertanyaan. Ya, ini semua masih semangat, dokter. Ada 800 lebih. 800 luar biasa. 9, ya. Saya akan sedikit summary, ringkaskan. Ini pertanyaan dari Pak Dionisius, lalu juga ada Bu Fatrah dari Provinsi Gorontalo, Bu Magdalena dari Fafak, ya. Lalu ada juga Bu Siti dari Sidoarjo, lalu ada juga yang dari Madura tanpa menyebutkan nama. Nah, saya coba begini, Dok. Ini sebenarnya
banyak pertanyaan itu berkaitan dengan gejala-gejala yang harus dikenali untuk sebelum parah gagal ginjalnya sebutannya. Misalnya begini, dokter, saya sudah cuci darah 3 tahun. Apakah bisa berhenti cuci darah ini ya? Lalu selama ini ibu jarinya sudah menghitam dan juga pembuluh darahnya itu semakin pokoknya dokter menganjurkan untuk amputasi dan divonis tinggal 40%. Ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan yang tadi. Lalu yang kedua, kalau ada gejala-gejala kaki susah diangkat, lalu merasa berat, lalu terlalu sering buang air, nah apakah itu bisa dicurigai sebagai awal gagal ginjal? Itu dulu dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang kenapa saya tidak semangat ketika memberikan atau menyampaikan mengenai penyakit secara umum. Ya. Sekali lagi penyakit secara umum karena kita tinggal googling selesai. Apa sih gejala-gejala sakit ginjal? Apa sih ini? Itu gampang banget. Tapi tidak mempengaruhi kita. Jadi justru buat saya, Pak Julius, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita tidak melihat sisi ini adalah penyakit gagal ginjal, ini adalah penyakit A, ini penyakit B. Saya tidak akan ke sana. Setiap ada alarm, setiap ada gejala yang dirasakan oleh kita, langsung ini seluruh tubuh kena. Sekali lagi, segera aplikasikan apa yang kita diskusikan. Itu jauh lebih penting. Bahkan sebelum kita periksa. Mohon maaf ya. Sebelum kita periksa. Kenapa saya menjauhkan diri pada periksa? Karena nanti kita akan down lagi. Tadinya cuma sederhana, googling, kasih tahu, dok, ternyata saya gagal ginjal, saya harus cuci darah. Maka responnya akan jauh turun. Jadi buat saya sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, silahkan pelajari mengenai gejala gagal ginjal atau sakit ginjal. Toh kita sederhanakan saja. Apa sih fungsi ginjal? Mengeluarkan urin. Kalau ada gangguan urin, baik dari sisi volume, dari sisi warna, dari rasa sakit dan lain sebagainya, itu sudah mengarah ada gangguan pada ginjal. Kita tidak bicara gagal ginjal dulu. Gagal ginjal konteksnya ketika pemeriksaan. Ureum kreatinin, tadi dikatakan 16% fungsinya, itu adalah dari kesimpulan semua. Tapi saya tidak mau ke end state-nya, saya tidak mau ke gagal ginjalnya di akhirnya. Saya ingin Bapak Ibu sekalian punya perhatian, sedikit saja tubuh kita berbicara, sedikit saja tubuh kita memberikan satu protes dalam bentuk gejala, itu segera kita rubah. Segera kita respon, jawab. Kalau itu adalah WA atau SMS, segera jawab. Kenapa demikian? Karena kita tidak menunggu lagi fatal, bahkan sebelum diperiksa. Buang air kecil. Ada gangguan buang air kecil, udah putusan kita, ini gagal ginjal. Nggak usah diperiksa. Nggak usah dikonfirmasi lagi, ini benar nggak gagal ginjal? Nggak usah. Segera aplikasikan transdermal dari Perisystem. Segera aplikasikan laki-laki gentleman night. Wanita ladies night. Any case. Apapun kasusnya, apapun yang kita rasakan. Laki-laki segera aplikasikan. Ingat loh. Dan itu akan mengarah ke sana. Jadi balik lagi sekarang, kondisi-kondisi sakit separah apapun, itu akan jauh lebih dipermudah karena kita tidak perlu detail dengan serangkaiannya. Ketika kita bicara diabetes, sering makan, semua, nggak usah berbicara ke sana. Pokoknya setiap ada gejala, protes dari tubuh kita, segera respon. Dan kita sudah disediakan dengan transdermal dari Perisystem, transdermal nano wave teknologi. Mudah-mudahan menjawab Pak Julius. Salam buat semuanya nih. Apa tadi yang bertanya Pak Doni lagi. Aduh kaget saya ada pertanyaan dari beliau-beliau yang luar biasa. Silakan Pak Julius. Oke Pak Dokter, luar biasa teman-teman. Siapa yang masih belajar dari Dokter Setio? Dan pembelajaran ini teman-teman, pembelajaran kalau hanya jadi ilmu itu manfaatnya belum komplit. Maka segera lakukan. Saya mohon izin ini buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar atau pertama kali ikut dalam komunitas ini,
Inilah produk-produk transdermal. Sangat sederhana, sangat tipis, sangat bermanfaat, karena semua dengan teknologi tinggi. Di luaran sana ada begitu banyak hal-hal yang baik dari tumbuhan, dari bunga, dari buah, dan itu sudah disimpan dalam bentuk yang sangat teknologi tinggi. Dan ini tidak ada dosis, tidak ada juga efek samping. Saya nempel di mana-mana, dokter. Ada melatonin di sini, ada juga ada gentleman night, teman-teman juga di sini. Wah, sudah penuh pokoknya. Karena saya semakin dipahamkan oleh Dokter Setio, ini ada hal-hal yang harus kita waspadai dan tidak ada ini self medication, jadi bisa dilakukan sendiri. Teman-teman dan Dokter Setio, terima kasih banyak sudah melewati 10 menit dari waktu. Ya. Kita doakan teman-teman supaya Dokter Setio senantiasa diberikan kesehatan yang prima dengan segala dedikasinya, selalu keliling-keliling kota. Dan pada malam hari ini sesuai dengan anjuran Dokter Setio, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa untuk beberapa teman yang saya mohon maaf tidak bisa saya elaborate pertanyaannya karena saking banyaknya. Tapi yakin kalau kita sampaikan dengan doa, ini ibarat juga teknologi pintar transdermal, kita yakin kepada adanya kekekalan energi positif. Kita tunjukkan doa dengan kusuk untuk Dokter Setio, tapi juga untuk saudara-saudara yang sedang mungkin mengalami problem kesehatan, atau juga mungkin seperti saudara saya juga ada di Balikpapan sedang mamanya sakit terminal. Kita doakan semuanya, semoga dengan lewat transdermal, lewat kekuatan komunitas ini, kita akan menjadi semakin bermanfaat buat orang lain. Sehat badannya, sehat sosial, insya Allah juga sehat secara finansial. Saya, Julius Widiantoro dari Jakarta, dan juga Mas Pras atas nama panitia, mengucapkan selamat malam dan terima kasih, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Kalau hal ini baik, saya harapkan teman-teman untuk menjadi good promotor, karena mempromosikan hal yang baik itu menjadi buat kita semua. Semoga Jumat depan, dengan tema yang lebih menarik lagi, kita akan diskusi dan tembus 1.000 orang. Amin, amin. Ya, boleh sekarang saya persilakan bersedia untuk memberikan closing statement, Dokter. Baik, terima kasih Pak Julius, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Marilah kita manfaatkan di setiap kesempatan. Buat saya, kesempatan dimanapun adalah dengan belajar, dengan membuka wawasan kita. Jangan buntu dengan satu paradigma tertentu. Marilah kita selalu menjadi pembelajar, belajar dari waktu ke waktu, sehingga kita akan jauh lebih terbuka. Dan lakukan apa yang kita dapatkan, kemudian sampaikan kepada orang lain. Sehat itu benar-benar murah, karena saya merasakan sedih, saya tidak pakai uang. Dan sembuh itu ternyata gampang, saya tidak perlu datang ke Samarinda, saya sekarang lagi ada di Ubud, saya tidak peduli dengan pasien nun jauh di sana, tapi ternyata bisa disembuhkan. Mudah-mudahan memberikan satu inspirasi buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, saya keras karena kita harus di posisi itu. Demikian Mas Pras, demikian Pak Julius, demikian teman-teman. Sekali lagi mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dokter. Dan teman-teman, kita dengungkan dalam hati, one more touch your life. Transdermal menyentuh kehidupan kita, ada di setiap rumah-rumah.